Perkenalkan, kami dari kelompok 1, 12 IPS 1. Kami akan menjelaskan tentang interpretasi wilayah. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Adiba Kanzal Lena Putri. Nama saya Aknaf Falihatul. Nama saya Alicia Ridwan. Nama saya Ardianti. Nama saya Aryani Deswita Rosida. Selamat menyaksikan. Penginderaan jarak jauh adalah pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut atau dari jarak jauh. Ini ada foto udara. Foto udara adalah gambaran yang diambil dari udara menggunakan pesawat terbang atau drone. Foto ini digunakan untuk survei dan pemetaan wilayah penginderaan jarak jauh, penelitian ilmiah, serta pemantauan dan pemahaman tentang kondisi permukaan bumi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu interpretasi foto udara. Interpretasi foto udara adalah proses menganalisis dan mengenali objek, fitur, atau pola pada gambar udara untuk memahami informasi yang terkandung di dalamnya. Ciri-ciri interpretasi foto udara ada 3, yaitu 1 spektral, 2 temporal, 3 spasial. Ciri-ciri spektral dihasilkan dari interaksi antara energi elektromagnetik dengan benda. Spektral ada 2, yaitu rona dan warna. Rona adalah tingkat kecerahan atau kegelapan objek pada citra, sedangkan warna wujud yang tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum sempit. Contoh dari rona adalah rona gelap pada sungai, rona terang pada jalan aspal. Sedangkan warna hijau pada vegetasi, warna biru pada perairan. Ciri-ciri temporal, ciri yang terkait dengan benda pada saat perekam. Ada umur dan waktu. Contoh dari umur, lereng yang berbatuan muda dapat dibedakan dengan lereng yang berbatuan tua. Sedangkan waktu, air tampak gelap pada musim kemarau, tetapi cerah pada musim hujan. Ciri spasial ada 7, ciri yang berkaitan dengan ciri ruang. Yang pertama bentuk, yang kedua pola, yang ketiga tekstur, yang keempat bayangan, yang kelima ukuran, yang keenam situs, dan yang ketujuh asosiasi. Yang pertama bentuk, yaitu mengacu pada tampilan visual objek atau fitur pada foto udara, contohnya bentuk bangunan. Dan yang kedua pola, yaitu pola spasial yang terlihat pada foto udara, contohnya jaringan jalan. Yang ketiga tekstur, yaitu variasi permukaan atau detail halus dan kasar pada gambar, contohnya identifikasi jenis tanah. Dan yang keempat bayangan, yaitu area gelap yang dihasilkan oleh objek yang menonjol, contohnya vegetasi tinggi. Yang kelima ukuran, untuk membandingkan ukuran objek satu dengan yang lain, contohnya lapangan olahraga ukuran 80 x 80. Yang keenam, situs, letak suatu objek terhadap objek lain, contohnya persawahan terhadap di dataran rendah. Yang ketujuh, asosiasi, yaitu keterkaitan objek satu dengan objek lain, contohnya stasiun dengan rel kereta api. Deskripsi Kota Cirebon. Kota Cirebon adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota Cirebon memiliki luas 37,36 km persegi. Kota Cirebon berlokasi di pesisir utara Pulau Jawa yang menghubungkan Jakarta dengan Surabaya di lintas utara dan Jawa Tengah. Letak dan batas Kota Cirebon secara astronomis. Kota Cirebon terletak pada 6,41 derajat lintang selatan dan 108,33 derajat bujur timur. Batas wilayah Kota Cirebon terdiri dari utara Sungai Kadung Pandeng, timur Laut Jawa, di selatan Sungai Kalijaga, dan di barat Sungai Banjir Kanal Kabupaten Cirebon. Kondisi bentang alam Kota Cirebon didominasi penggunaan lahan untuk perumahan 32% dan tanah pertanian 38%. Sebagian besar wilayah berupa dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi, yaitu 200 meter di atas permukaan laut, berupa perbukitan. Lokasinya di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Untuk dataran rendah, ada di bawah 100 meter di atas permukaan laut, berupa pantai dan lahan dengan jenis tanah latosol dan grumosol. Lokasinya di Kecamatan Lemahungkuk, Kecamatan Pekalipan, Kecamatan Kesambi, dan Kecamatan Kejaksan. Pesisir atau pantai Kota Cirebon yaitu Pantai Kejawanan yang berada di Jalan Pelabuhan Perikanan. Kondisi penduduk Kota Cirebon. Yang pertama, jumlah penduduk. Total penduduknya adalah 348.912 jiwa. Kepadatannya 9.300 km persegi. Untuk mayoritas agamanya ada 7. Yang pertama, 93,45% Islam, 5,91% Kristen, 4,8% Kristen Protestan, 1,83% Katolik, 0,59% Buddha, 0,03% Hindu, dan 0,02% Konghucu.
Mata pencahariannya sebagian besar adalah nelayan, maka berkembangnya pekerjaan menangkap ikan dan rebon atau udang kecil di sepanjang pantai, serta pembuatan terasi, petis, dan garang. Ada beberapa budaya di kota Cirebon. Yang pertama, kirab budaya Cirebon, kedua, tari sintren, dan keraton Kacirebonan. Untuk potensi sumber daya alam di kota Cirebon, meliputi sumber daya mineral, yaitu bahan galian golongan C. Selain itu, sumber daya lahan yang cukup melimpah seperti lahan pertanian, tanaman, bahan makanan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Selanjutnya, kita akan menjelaskan interpretasi kota Cirebon. Objeknya ada jalan, pantai, permukiman, pariwisata, dan industri. Yang pertama ada jalan, yaitu bagian rona. Rona jalan di kota Cirebon adalah rona gelap. Karena sifat jalan yang terbuat dari aspal mampu menyerap panas akan menyebabkan pantulan sinar matahari yang dihasilkan lebih sedikit. Selain itu ada juga rona terang pada jalan yang dekat pantai sebab jalannya dominan tercampur pasir. Dan di bagian warna jalan di kota Cirebon cenderung berwarna abu-abu hingga hitam. Di bagian tekstur jalanan di kota Cirebon adalah halus karena dominan terbuat dari aspal dan pasir. Bagian pola jalanan di kota Cirebon adalah memanjang. Di bagian bentuk jalanan di kota Cirebon adalah memanjang dan bentuknya berkelok-kelok. Dan situs jalanan di kota Cirebon yaitu dominasi dataran rendah. Untuk objek pantai, rona pantai di kota Cirebon cenderung gelap karena sifat air yang dapat menyerap cahaya dan rona terang karena pesisir pantai atas pasirnya. Untuk warna pantai di kota Cirebon cenderung berwarna coklat karena pengaruh pendangkalan oleh lumpur yang dibawa oleh sungai-sungai. Untuk tekstur pantai di kota Cirebon adalah halus karena komposisi pantai terdiri dari pasir dan air. Pola pantai terdapat pada pesisirnya, yaitu memanjang mengikuti garis yang memanjang pada pesisir pantai. Bentuk pantai di kota Cirebon adalah meluas dan cenderung berupa pantai landai dengan ketinggian pantai tidak terlalu dalam. Untuk situs pantai di kota Cirebon adalah pasir dan juga tanaman bakau. Permukiman. Bagian rona permukiman pada foto udara panoramik memiliki warna abu-abu terang. Hal ini dapat dilihat dari atap perumahan yang umum terbuat dari seng atau asbes, sehingga pantulan warna berupa abu-abu berwarna terang. Dan di bagian warna, permukiman cenderung terang dan berwarna orange karena warna atap rumah. Dan di bagian teksturnya kasar karena keberagaman ketinggian permukiman. Dan pola, yaitu teratur dikarenakan itu ukuran rumah yang jaraknya seragam dan selalu menghadap ke jalan. Dan di bagian berbentuk persegi panjang yang berasosiasi dengan jalan sebagai penghubung antar satu permukiman ke permukiman lain. Dan situsnya yaitu memanjang pada pinggir beting pantai tanggul alam atau sepanjang tepi jalan. Pariwisata. Ada dua jenis rona dalam objek pariwisata, yaitu rona terang dan rona gelap. Rona terang pada pariwisata Taman Sari Gua Sunyaragi karena tempat wisata terbuat dari batuan karang yang bersifat memantulkan dan tidak menyerap sinar matahari. Selain itu, ada juga rona gelap, yaitu pada pariwisata Gunung Ciremai karena objek didominasi oleh pepohonan yang bersifat menyerap sinar matahari. Untuk warna pariwisata cenderung beragam. Salah satu warnanya adalah hijau pada pariwisata Gunung Ciremai dan abu-abu pada pariwisata Taman Sari Sunyaragi. Tekstur pada pariwisata Gunung Ciremai bertekstur halus, sedangkan pada pariwisata Taman Sari Gua Sunyaragi bertekstur kasar karena ketinggian objek yang cenderung berbeda-beda. Untuk pola pariwisata di kota Cirebon bersifat menyebar tergantung dengan kondisi alam dan topografi. Contohnya, pola pemanjang pada pesisir pantai dan persegi pada pariwisata umumnya. Bentuk pariwisata cenderung berbeda-beda. Contohnya dapat berupa bentuk persegi, yaitu Masjid Raya At-Taqwa. Situs pariwisata pada pegunungan adalah dataran tinggi, sedangkan pariwisata pantai adalah dataran rendah. Objek keempat adalah industri. Rona terang karena industri kota Cirebon berupa atap perindustrian yang bersifat
memantulkan sinar matahari. Warna, berwarna putih karena berupa atap kota Cirebon yang cenderung terbuat dari atap fiber atau atap baja. Tekstur, tekstur industri di kota Cirebon adalah kasar karena memiliki ketinggian yang berbeda-beda tiap bangunan industrinya. Pola, pola industri di kota Cirebon memiliki beberapa pola yang berbeda-beda tergantung pada keadaan industri dan juga lokasi geografis. Beberapa contoh pola industri di kota Cirebon. Yang pertama menyebar. Contohnya industri tekstil, industri otomotif, dan industri farmasi. Untuk pola berkelompok, contohnya industri kerajinan yang berkelompok di satu tempat yang sama. Untuk bentuk, bentuk industri di kota Cirebon adalah persegi panjang. Situs, situs industri di kota Cirebon adalah dataran rendah karena dibangunnya sebuah industri harus mempertimbangkan kemiringan sebuah tanah dan juga keterjangkauan akses yang tentunya harus mudah. Sekian dari penjelasan kelompok kami, kelompok 1. Semoga bermanfaat. Kalau mohon maaf. Ya, terima kasih.